Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pleno kasus ketiga blok reproduksi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut adalah anggota dari kelompok 5 yang berjumlah 11 orang. Baik, kita langsung saja mulai ke kasusnya. Nyonya A, 18 tahun, G1P0A0, kehamilan trimester ketiga, diantar ke RSPBA jam 21.00 WIB dengan keluhan kaki bengkak dan sakit kepala. Sudah dibawa ke bidan. Bidan menyerahkan dibawa ke rumah sakit. Untuk mengurangi sakit kepala, bidan memberikan Nyonya A paracetamol tablet. Karena suaminya bekerja, pasien tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Sakit kepalanya tidak hilang dengan paracetamol, tetapi keluhannya malah tambah dengan nyeri perut kanan. Dia merasa mual, diikuti muntah sebanyak 2 kali. Begitu suaminya pulang bekerja, dia langsung diantar ke RSPBA. Selanjutnya, ada more info. Pada pemeriksaan fisik ditemukan hasil pemeriksaan umum. Tekanan darahnya 160/110 mmHg, nadi 100 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, kepala dalam batas normal, muka sembab. Leher tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Toraks, jantung, dan paru dalam batas normal. Ekstremitas terdapat edema di tungkai. Pemeriksaan lab ditemukannya proteinuria plus 3. Baik, untuk problemnya, seorang wanita berusia 18 tahun dengan keluhan sedang hamil, kaki bengkak, dan sakit kepala. Untuk analisa masalahnya yaitu preeklamsia berat dan eklamsia. Selanjutnya, pada hipotesanya, seorang wanita berumur 18 tahun sedang hamil trimester ketiga dan mengalami keluhan kaki bengkak dan sakit kepala yang dikarenakan mengalami preeklamsia berat. Selanjutnya, pada keywordnya, yang pertama wanita 18 tahun, yang kedua GP0A0, yang ketiga hamil trimester ketiga, yang keempat mengeluh kaki bengkak dan sakit kepala, yang kelima nyeri perut di bagian kanan, dan yang keenam mual dan muntah. Lalu pada danaunya, yang pertama pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan preeklamsia, yang ketiga klasifikasi preeklamsia, yang keempat definisi impending eklamsia, yang keenam gejala dan tanda PEB dan impending eklamsia, yang keenam patofisiologi, yang ketujuh etiologi, yang kedelapan terapi, yang kesembilan komplikasi, yang 10 pemeriksaan yang perlu dilakukan, yang 11 prognosis. Analisa masalahnya adalah preeklamsi. Lalu pada learning isunya adanya pemeriksaan laboratorium yang ditemukannya proteinuria positif 3. Pada definisi preeklamsia tersendiri yaitu preeklamsia adalah sindrom spesifik kehamilan berupa berkurangnya perfungsi organ akibat vasospasme dan aktivitas endotel yang ditandai dengan proteinuria dan hipertensi. Selanjutnya ada klasifikasi preeklamsia. Yang pertama, preeklamsia ringan. Adanya tekanan darah 140/90 mmHg atau kenaikan diastolik 15 mmHg atau lebih, atau kenaikan sistolik 30 mmHg ataupun lebih. Proteinuria 0,3 gram per LT atau positif 1 atau positif 2. Selanjutnya, edema pada kaki, jari, muka, dan berat badan naik lebih dari 1 kilo per minggu. Selanjutnya, preeklamsia berat. Tekanan darahnya 160/110 mmHg ataupun lebih. Terdapatnya proteinuria 5 gram
per LT ataupun lebih. Selanjutnya ada oliguria. Selanjutnya terdapat edema paru dan sianosis. Selanjutnya adanya gangguan cerebral, gangguan visus, dan rasa nyeri di epigastrum. Selanjutnya ada definisi impending eclampsia. Impending eclampsia adalah preeklamsia yang disertai dengan keluhan seperti nyeri epigastrium. Menurut Organisation Gratis, impending eclampsia adalah gejala-gejala edema, proteinuria, hipertensi, disertai gejala subjektif dan objektif. Gejala subjektif antara lain nyeri kepala, gangguan visual, dan nyeri epigastrium. Sedangkan gejala objektif antara lain hiperrefleksia, ekstasi motorik, dan sianosis. Selanjutnya gejala dan tanda PEB dan impending eclampsia, di mana adanya hiperrefleksia, sakit kepala atau sefalgia. Selanjutnya gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, skotomata, silau, atau berkunang-kunang. Adanya nyeri epigastrik, oliguria, tekanan darah siastolik 20-30 mmHg, diastolik 10-20 mmHg di atas normal, proteinuria, dan edema menyeluruh. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi preeklamsi terjadi karena spasme pembuluh darah disertai dengan retensi garam dan air. Pada biopsi ginjal ditemukan spasme hebat anteriola glomerulus. Pada beberapa kasus, lumen anteriola sedemikian sempitnya sehingga hanya dapat dilalui oleh satu sel darah merah. Jadi, jika semua arteriola dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan darah akan naik. Sebagaimana usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigenasi jaringan dapat dicukupi. Sedangkan kenaikan berat badan dan edema yang disebabkan oleh penimbunan air berlebih dalam ruangan interstisial belum diketahui sebabnya, mungkin karena restensi air dan garam. Proteinuria dapat disebabkan oleh spasme arteriola sehingga terjadi perubahan pada glomerulus. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama, disfungsi sel endotel, reaksi antigen-antibodi, iskemia uterus, faktor diet, faktor genetik, penurunan volume intravaskuler, peningkatan sensitivitas sistem saraf pusat. Selanjutnya ada terapi, di mana dapat dilakukan dengan penanganan umum, diberikan antikonvulsan, diberikan magnesium sulfat, diberikan diazepam, diberikan antihipertensi. Baik, selanjutnya dari komplikasi. Dari komplikasi ini, komplikasi terberat adalah kematian ibu dan janin. Usaha utama ialah melahirkan bayi hidup dari ibu yang menderita preeklamsia dan eklamsia. Komplikasi di bawah ini yang biasanya terjadi pada preeklamsia berat dan eklamsia menurut Wibowo dan Rahmadini 2006. Solusio plasenta. Komplikasi ini terjadi pada ibu penderita hipertensi akut dan lebih sering terjadi pada preeklamsia. Selanjutnya, yang kedua, hipofibrogemia biasanya terjadi pada preeklamsia berat. Selanjutnya, yang ketiga, adanya hemolisis. Selanjutnya yang keempat, adanya perdarahan otak. Perdarahan otak. Yang kelima, kelainan mata atau kehilangan penglihatan untuk sementara. Yang keenam, edema paru. Yang ketujuh, nekrosis hati. Yang kedelapan, sindrom HELLP, yaitu hemolisis. Dan yang kesembilan, kelainan ginjal. Dan untuk yang terakhir, prematuritas atau
prematuritas, dan kematian janin intrauteri. Selanjutnya, dari pemeriksaan yang diperlukan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan khusus berupa ECG, ekokardiografi, pemeriksaan mata, dan pemeriksaan USG ginjal. Pemeriksaan laboratorium lain ialah fungsi ginjal, fungsi hepar, Hb, hematokrit, dan trombosit. Pemeriksaan janin, perlu dilakukan pemeriksaan ultrasonografi janin. Bila dicurigai IUGR, dilakukan NST dan profil biopsik. Pemeriksaan urin protein dilakukan untuk mendeteksi protein sampai beberapa dan apakah menuju tanda-tanda preeklamsia berat atau bahkan eklamsia. Proteinuria adalah adanya 300 mg protein dalam urin selama 24 jam atau sama dengan lebih besar dengan positif 1 dipstick. Selanjutnya, dari prognosis, penderita preeklamsia atau eklamsia yang terlambat penanganannya akan dapat berdampak pada ibu dan janinnya yang dikandungnya. Pada ibu dapat terjadi perdarahan otak, dekompensasi kordis dengan edema paru, payah ginjal, dan masuknya isi lambung ke dalam pernafasan saat kejang. Pada janin dapat terjadi kematian karena hipoksia intrauterin dan kelahiran prematur. Dan pada prognosisnya tersendiri yaitu dubia. Kesimpulannya, pada kasus tersebut Nyonya A benar mengalami preeklamsia. Dilihat dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjangnya. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.